Momen pengambilan Sumpah WNI Justin Hubner, tantangan Sintayong jelang TC di Turki, legenda Singapura beri saran ke Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Justin Hubner telah resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah yang digelar di kantor wilayah atau Kanwil, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham DKI Jakarta. Menggunakan jas warna hitam dengan dilengkapi dasi hitam dan kopiah. Pada pukul 09.30 dengan tegas Justin Hubner telah siap menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Hubner sendiri bermain sebagai bek tengah. Diharapkan kehadirannya dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia, terutama di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada tahun depan. Tentunya diharapkan setelah menjadi WNI, PSSI bisa segera mengubah Federasi Hubner agar bisa didaftarkan dalam turnamen yang akan digelar di Qatar nanti. Bergabungnya Hubner jelas menambah daftar pemain keturunan di skuad Garuda. PSSI pun masih memiliki beberapa nama lagi yang sedang diusahakan untuk dinaturalisasi, seperti JZ, Nathan Joeon, dan Ragnar Oratmangun. Alasan Justin Hubner membela Timnas Indonesia salah satunya ialah ketika dirinya telah berjanji dengan almarhum Noah Geiser. Terungkap bahwa Noah Geiser, Ivar Jenner, dan Justin Hubner telah berjanji, yakni untuk memperkuat Indonesia. Namun disayangkan Noah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Selain itu, menit bermain juga menjadi alasan utama Hubner untuk membela Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong yang menyukai pemain muda, kesempatan Hubner untuk mendapatkan menit bermain saat membela Timnas akan terbuka lebar. Alasan lain, Hubner merasa bangga memakai jersey Indonesia, terlebih melihat dukungan supporter Indonesia yang luar biasa. Tenaga ahli Kemenpora RI bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan buka suara, yakni terkait peran salah satu pemain Persis Solo Yusa Nugraha, yakni untuk membantu cari pemain keturunan. Sebab Yusa Nugraha melalui pengalamannya berkarir di Liga Belanda, menjadi salah satu orang yang memiliki informasi pemain keturunan Indonesia. Ia juga kerap membagikan obrolan dengan pemain-pemain keturunan Indonesia melalui konten di YouTube pribadinya. Maka tak heran bila netizen menganggap Yusa Nugraha sebagai orang yang bisa membantu Kemenpora guna mencari pemain keturunan. Hamdan Hamidan sendiri tak menampik bila dirinya mengenal Yusa. Namun pemain berusia 21 tahun itu bukan secara resmi membantunya sebagai tenaga ahli Kemenpora RI. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan mendapatkan tantangan berat di bulan Desember 2023. Pasalnya, anak asuh Sintayong yang berkiprah di Eropa terancam tak bisa mengikuti TC skuad Garuda sejak awal. Sebab klub-klub Eropa dikenal tegas dalam melepas pemain ke tim nasional, apalagi jika bentrok dengan jadwal liga. Menurut The Sporting News, klub Liga Inggris dan klub lain Eropa hanya mau melepas pemain ke tim nasional saat 6 hari sebelum laga pertama yang akan dimainkan negaranya. Berhubung Piala Asia 2023 digelar mulai 12 Januari 2024, maka para pemain seperti Zain Patinama, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk bisa saja baru dilepas pada 6 Januari mendatang. Kendati demikian, tentu PSSI diharapkan mampu melobi klub masing-masing pemain tersebut. Potensi Elkan Bagot balas dendam ke striker Irak Ali Al-Hamadi terbuka lebar di babak ketiga Piala FA. Sebab Elkan Bagot yang membela Ipswich Town dipastikan akan bertemu AFC Wimbledon yang diperkuat oleh Ali Al-Hamadi. Sebelumnya Ali sendiri sukses mencetak gol ketika lini pertahanan Timnas Indonesia dijaga oleh Elkan Bagot dan menelan kekalahan dengan skor 5-1. Adapun Elkan Bagot besar kemungkinan bisa menjadi andalan di Piala FA. Pasalnya sejauh ini pemain keturunan Indonesia Inggris itu lebih sering mendapatkan kesempatan bermain di Carabao Cup atau Piala FA. Adapun pertandingan AFC Wimbledon melawan Ipswich Town dijadwalkan pada 6 Januari 2024. Menariknya laga tersebut juga bisa dianggap sebagai pemanasan bagi Elkan Bagot bersama dengan skuad Garuda yang akan berjumpa Irak lagi di Piala Asia 2023 mendatang. Bisa dibilang Timnas Indonesia mengalami kerugian usai batal lawan Iran jelang Piala Asia 2023.
Pasalnya Iran memiliki level 11-12 alias hampir sama dengan Jepang, negara yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Saat ini Iran menjadi negara terkuat kedua di Asia atau peringkat 21 dunia. Di bawah Jepang sebagai negara terkuat Asia pertama, ia menempati ranking 17 dunia. Hal itu berbanding jauh dengan Libya yang bertengger di peringkat 120 dalam tabel ranking FIFA. Kendati demikian, karakter permainan keras Libya yang berasal dari benua Afrika akan menjadi uji mental tersendiri bagi timnas Indonesia jelang Piala Asia mendatang. Legenda Singapura Fandi Ahmad mengaku pesimistis dengan peluang tim-tim Asia Tenggara lolos ke Piala Dunia, termasuk timnas Indonesia. Sejumlah negara di Asia Tenggara saat ini memang tengah membangun kekuatan mereka. Salah satu cara instan yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas tim adalah dengan menaturalisasi pemain. Hingga saat ini PSSI sendiri harus berupaya melakukan proses naturalisasi untuk sejumlah pemain keturunan. Namun dalam hal ini Fandi Ahmad mengakui langkah tersebut tidak akan cukup. Mantan pemain Groningen tersebut menegaskan bahwa negara-negara di Asia Tenggara juga perlu membenahi kualitas kompetisi domestik. Bintang timnas Singapura pun menyarankan negara ASEAN mencontoh Korea Selatan dan Jepang dari segi pengelolaan kompetisi. Mantan pelatih timnas Indonesia Simon McManamy pamitan dari klub Kamboja Visaka FC. Kabar hengkangnya Simon McManamy disampaikan oleh pihak klub melalui unggahan Instagram resmi Visaka FC. Pelatih asal Skotlandia itu ditunjuk menangani Visaka FC pada Desember 2022. Di mana ia tercatat 13 laga memimpin pertandingan dengan klub tersebut. Sebelum akhirnya hijrah ke Kamboja, Simon merupakan direktur teknis Bayangkara FC. Pelatih 45 tahun itu juga sempat melatih timnas Indonesia pada 2019. Ia memimpin 7 pertandingan timnas Indonesia. Dari 7 pertandingan itu, 4 laga di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 3 laga pertandingan persahabatan. Sebelum melatih timnas Indonesia, Simon menukangi Bayangkara FC di Liga 1 2017. Ia membawa Bayangkara FC menjuarai musim tersebut. Selain membawa tim berjulukan The Guardian itu juara, dirinya juga menyebut gelar sebagai pelatih terbaik. Agen Pratama Arhan Dusan Bogdanovic menyatakan kliennya banyak tawaran dari tim-tim Liga Indonesia dan Asia. Itu setelah kabar pemain tersebut hengkang dari klub yang baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Jepang, Tokyo Verdy. Dusan Bogdanovic menegaskan tidak bisa membocorkan nama-nama tim yang memburu Pratama Arhan. Jadi dia hanya memberikan informasi tersebut saja untuk saat ini. Pria berusia 44 tahun ini menilai sampai saat ini masih ada tawaran yang datang. Namun demikian, Pratama Arhan sudah memutuskan klub barunya akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam membuat timnas Indonesia makin berkembang pesat. PSSI sendiri ingin membentuk timnas Indonesia jadi singa sepak bola Asia yang makin diperhitungkan dalam sepak bola dunia. Yunus Nusi menjelaskan bahwa pihak PSSI belum ada rencana menggantikan proses naturalisasi pemain. Namun proses naturalisasi ini akan dilakukan berdasarkan kebutuhan skuad Garuda. Menurut Yunus Nusi, pemain naturalisasi memang akan memberi warna dalam timnas Indonesia. Hal itu pun bertujuan guna membawa skuad Garuda jauh lebih berkualitas. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.